Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita di podcast Dayo Bandung Mustanir Podcast bersama saya sebagai host Yuri Aulia Ramadan, bisa dipanggil Kang Yuri. Dan kita sekarang lagi kedatangan tamu spesial nih. Spesial. Pakai telur. Cabenya 2. Bisa memperkenalkan diri dulu mungkin tamu spesial. Iya. Hari ini saya Fauzi Al-Mubarok. Ustadz Fauzi ya kita panggilnya ya. Ini soalnya Boleh. salah satu guru saya juga gitu. Boleh lah pokoknya nama. Nah, gimana kabarnya Ustadz Fauzi? Alhamdulillah saya Kang. Kesibukan lancar. Kesibukan sibuk. Tapi masih bisa menyempatkan hadir ke sini ya? Masih lah Masih, insyaallah. Masya Allah. Nah, Anything for you lah pokoknya. oh, Masya Allah. Ini kita cukup besar nih harus mengeluarkan kocek untuk mendatangkan Ustadz Fauzi ke sini. Karena iya? kesibukannya Oh gitu. padat kan? Tapi kok saya nggak dapet amplop ya? Ah, kan belum beres. Oh, acan beres. Iya, Oh. belum beres. Ya. Itu udah beja-beja. Ini udah beja-beja. Nah, lalu karena amplop ya. nah karena kalah amplop. Soalnya sekarang kan udah zamannya transfer sebenarnya. Nah, bicara-bicara zaman-zaman sekarang gitu. Nah, ini yang lagi rame itu tadi sekarang Coldplay gitu. Oh iya. Ya, kemarin tuh saya buka Instagram story. Setiap saya swipe itu war tiket Coldplay gitu. Oh, iya. Nah, jadi kita angkat temanya itu tentang antara Coldplay, hiburan dan nasib generasi muda. Karena yang mau nonton Coldplay itu kebanyakan kan generasi muda. Generasi muda, iya, betul. Kalau nggak salah tuh lagu pertamanya tuh sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya tadi, tapi kalau Ustadz lebih tahu nanti coba koreksi saya aja gitu kan ya. Dari mulai dulu lagunya tuh yang saya tahu ya kayak Yellow, Fix You gitu kan ya. Terus makin kesini ada lagu ini apa Adventure of Lifetime itu salah satu albumnya. Kesininya lagi gitu kan. Something Just Like This. Terus kesini lagi yang masih rada rame tuh kemarin pernah collab sama BTS gitu kan. Nah, sampai terakhir ya kalau nggak salah sempet collab juga sama Selena Gomez. Nah, jadi ini tuh banyak generasi gitu kan, khususnya tapi generasi muda ya dari mungkin generasi milenial lah. Ya, kelahiran tahun 90-an gitu kan ya sampai generasi sekarang. Nah, saya mau nanya nih Tad. Pertama, nah, bagaimana pandangan Ustadz ini terhadap antusiasme masyarakat tentang kedatangan grup band Coldplay ke Indonesia ini? Soalnya juga kan walaupun dengan harga tiket yang fantastis gitu kan, lumayan itu. Kalau saya nonton Coldplay kayaknya saya nggak akan makan 1 bulan gitu kan. Bahkan mungkin ada yang harus kasbon gitu. Iya, jadi antusiasme itu secara umum ya. Kalau kita berbicara antusiasme ya memang namanya hidup itu harus antusias sebetulnya. Harus ada giroh. Gitunya. Jadi ulah pulen cicing gitu teramai gitu. Nah, artinya tetap harus ada penyemangat, giroh gitu. Sehingga apa? Sehingga orang itu dia memiliki gairah untuk melaksanakan aktivitas kehidupan dia. Gitu. Susah lah kita kalau misalkan kerja nyari nafkah, nyari uang, kan kalau nggak gairah, nggak semangat, kumaha gitu ya. Iya. Asa gitu. Berangkatnya berat bisa gitu ya. Gitu. Benar. Ini tunduh, ini butuh. Nah, kayak tulisan di belakang truk ya tadi. Iya, kayak gitu. Jadi secara umum ya, netral lah gitunya. Jadi gairah itu memang perlu. Nah, tinggal bagaimana kita mengarahkan gairah itu sebetulnya. Antusias Tad, sorry. Iya, antusias, gairah. Oh, sama ya? Sama aja sebenarnya. Soalnya gairah mah konotasinya negatif. Konotasinya rada beda gitu Terus ya. Ambigu gitu ya. Antusiasme ya. Oke, antusiasme. kita pakai bahasa antusiasme. Iya. Jadi antusiasme itu memang tinggal kita arahkan saja. Gitu. Kemana? Orang yang doyan uang pasti urusan duit antusias. Iya. Kan gitu. Betul. Cuan ya, antusias dia. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang ada band, ada band yang kemudian dia mau datang, orang-orang antusias. Nah,
justru dengan antusiasme inilah orang itu akan berusaha. Kan begitu. Yeah. Contoh tadi tiketnya ya, saya baca di salah satu portal berita itu antara 800 sampai 11 juta. 800 ribu ya, 800 ribu sampai 11 juta. Dan infonya sudah habis yang 11 juta ya. Iya. Ya. Malahan infonya tadi juga saya dengar dari adik saya gitu kan, diskusi gitu ya. Kan ternyata nggak sedikit juga calo itu yang ngabisin itu kan. Betul. Dan ternyata sampai per hari ini udah ada yang tembus sampai 60 juta harga tiketnya. Nah, ini kan artinya apa namanya ya? Ya mau berapapun kok jelema ditebak gitu. Iya, betul. Ya tergantung apa kapasitas harga berapa yang bisa kita ambil kan kayak tadi. Contoh kayak antum tadi apa namanya? Beli tiket yang nggak makan sebulan gitu ya berarti segitu dong. Iya. Kalau Sultan ya bebas. Bebas. Sultan mah bebas. Artinya begitu. Jadi ketika antusiasme ini diarahkan pada sesuatu ya yang dia akan menghasilkan semangat juang, daya juang dan kemudian apa namanya sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu nggak bisa kita apa namanya kita lepaskan begitu saja dari apa yang sebenarnya dia usahakan. Iya. Nah, gitu. Nah, makanya tinggal kita lihat dia berusaha terhadap apa? Oh, tiket nih. Tiket buat apa? Nonton Coldplay. Nonton berarti kan. Nonton. Apa yang ditonton? Satu. Yang kedua adalah apa namanya? Agendanya apa? Nanti di sana ngapain? Gitu ya. Dan ini tentunya kembali kepada asas ya, basicnya itu bahwa kita terikat dengan hukum-hukum syariat. Gitu. Itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi artinya antusiasme itu diarahkan pada sesuatu yang haram ataukah sesuatu yang halal. Nah, itu mudahnya seperti itu. Ya. Jadi saya tidak pernah melarang, misalkan mau nonton konser kan gini silakan saja. Itu pilihan masing-masing dan setiap pilihan pasti ada resiko dan konsekuensi. Gitu ya. Mau nyarek kurang mah gitu. Rek ngalakukan dosa dicarek ya carekeun. Ai wawuh mah. Kalau kenal gitu kan. Kalau nggak kenal ya itu pilihan silakan pilihan Anda kan. Iya, gitu. betul. Gitu ya. Cuma ya saya mengingatkan aja bahwa antusiasme itu ya harus diarahkan pada sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya jadi pahala. Jadi jangan udah mah antusiasnya salah, mengeluarkan daya yang tidak sedikit, effort yang luar biasa besar, jadi haram. Nah, kitu nu ngaranna rugi dunia akhirat. Betul. Ya, namun disebut belum. Iya, betul. Jadi memang antusiasme itu memang diperlukan ya Tad sebenarnya gitu ya, harus memang harus ada. Orang itu harus punya sesuatu yang bikin dia antusias. Orang mau menikah kan dia pasti antusias. Ya enggak? Benar. Kerja diperpanjang. Jadi makin semangat, nyari akhwatnya. Kan gitu, belanja ini, belanja itu. Betul. Kan gitu. Mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Betul. Iya enggak? Iya, betul. Betul. Berarti memang antusiasme itu butuh dan sebenarnya gitu ya. Tadi kalau saya ambil sedikit resumnya lah dari barusan jawaban Ustadz itu kalau seorang muslimah seharusnya gitu ya sebijaknya itu untuk mengarahkan antusiasme itu kepada hal-hal yang sifatnya ibadah ya, amal ibadah gitu kan ya, agar memang tidak sia-sia lah ibaratnya. Apalagi memang ya misalnya udah mah yang dikeluarkan dayanya tidak sedikit gitu kan ya. Terus ternyata hal-hal itu hal-hal yang haram gitu kan. Dan sebenarnya kalau saya juga kadang mikir, walaupun saya mungkin sempet juga suka lagu Coldplay ya, tapi nggak sampai yang fanatik banget gitu kan ya. Apalagi kalau sekarang ya makin kesini makin nggak, jarang lah dengerin musik itu. Itu sebenarnya cuma buat satu hari, Tad. Bener nggak sih? Iya, betul. Ya, misalnya lah katakan kita lihat harga tiket paling mahal nggak pakai calo tuh 11 juta gitu. Itu 11 juta tuh sehari habis, itu tuh baru tiketnya. Belum transportasi ke sana gitu kan ya. Belum kalau di sana tuh jajan ini itu dan lain sebagainya gitu. Belum merchandise. Kan nggak mungkin merchandise-nya kayak di pasar malam ya 10.000 20.000. Iya, pasar tonggeng gitu kan. Ya pasti mungkin ya ada habis 20 juta sehari gitu kan ya. Yang memang mungkin dia dapat euforianya hari itu. Dia mungkin dapat momentumnya gitu ya untuk update, untuk upload gitu. Tapi setelah itu ya sudah gitu kan. Orang-orang juga sebenarnya gitu ya, kalau menurut saya juga mikir
oh iya dia nonton Coldplay ya udah gitu. Nggak kayak gimana bang. Ya. Oke gitu, tapi ya jadi sayang aja gitu ya ketika antusiasme yang ada gitu ya, itu kan sebenarnya sudah memantik atau memancing rasa untuk berjuang gitu kan ya, untuk mendapatkan hal itu gitu. Tapi hal yang diperjuangkan itu sebenarnya tidak sebanding dengan effort yang dikeluarkan, benar nggak sih Tan? Kalau misalnya sebagai seorang muslim gitu kan ya, kita udah tahu bahwa yang harus kita kejar, yang harus kita tuju adalah ya amal ibadah gitu ya, pahala. Iya, jadi tadi kalau kita berbicara, ini effortnya gede. Apa sih sebenarnya yang mereka kejar? Ya. Itu kan pertanyaannya ya. Dia nyari apa sebenarnya kan gitu. Paling kalaupun di sana nanti dapat euforianya, kemudian nanti foto upload Insta misalkan gitu ya. Apa yang dicari? Nah, ini kan kita berbicara masalah value, nilai. Gitu ya. Nilai apa yang sebenarnya dia cari. Nah, dengan effort ya yang sebegitu besar, value-nya itu cuma update. Iya kan? Iya. Cuma update di Insta. Gitu. Ya. Jadi kan Insta gitu ya. Artinya apa? Artinya nilainya yang terkandung itu adalah gengsi. Kan gitu. Iya, ya, karena secara logika ya buat apa juga kita bayar tiket mahal-mahal 11 juta. Iya. Gitu. Buat sehari lagi lah ya. Gitu. Artinya kan ketika ketemu teman lihat nih gue. Gitu. Kan baru udah kayak nama kan gitu nya. Dikit-dikit upload. Upload kok dikit-dikit. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Tad si Coldplay-nya sendiri nih gitu kan ya. Nah, band seperti apa sih menurut Ustadz tuh si Coldplay sejauh apa ya? Pemahaman Ustadz gitu ya, dan genrenya seperti apa, terus nilai-nilai apa yang dikemas di dalam musiknya gitu. Ya, jujur saya pendengar musik, ya, cuma bukan pecinta musik gitu. Jadi lama nunjuk saya ngenahan ada dengek gitu ya. Ya tadi kan Coldplay saya sendiri secara pribadi nggak begitu tahu gitu ya. Cuma karena memang kemarin hype gitu ya, jadi rame. Ya artinya kan mau nggak mau kita juga searching gitu. Apalagi ada isu-isu terkait dengan LGBT dan sebagainya gitu. Ini kan oh iya gitu emang naon kan gitu ya. Ya akhirnya cari-carilah searching informasi. Ya memang secara secara prestasi mereka juga ya kalau bisa dibilang untuk dunianya itu cukup bagus begitu ya, kayak misalkan dia punya dapat Grammy Award dan lain sebagainya. Nah, untuk genrenya juga kan kayak dia rock alternatifan ya, artinya saya nggak begitu banyak dengerin sih. Ya, cuma karena tadi ya karena nge-hype rame. Nah ini kan yang perlu di garis bawah itu ya bukan Coldplay-nya sendiri, tapi bukan misi apa yang mereka emban gitu loh. Betul. Jadi ya mau naon ya Coldplay itu kan gitu. Betul. Nah eta anu lebih penting nama. Jadi bukan Coldplay-nya sendiri. Dia bawa apa? Nah ini ada isu LGBT gitu ya. Ya searching di googling lah gitunya banyak ya, bawa bendera pelangi yang merupakan notabene bendera pelangi itu ya sudah diidentikan dengan tadi ya tadi gitu ya. Ya jadinya oke gitu kan. Wah ya berbahaya gitu. Apalagi sudah digandrungi. Kalau mengutip lirik lagu Ahmad Dhani mah benar salah kamulah idolaku. Artinya kan kalau seseorang sudah mengidolakan sesuatu, mau dia itu benar itu dalam artian standar Islam kita ya, karena kita sebagai seorang muslim betul. Mau benar sesuai standar Islam, mau salah sesuai standar Islam, nggak peduli. Contohnya salah satu vokalis yang terkenal gitunya di Indonesia yang menjadi legenda gitu. Ya, sempat dipenjara gara-gara kasus video porno gitu ya. Kan posisinya dia sudah menikah. Ya enggak? Dia sudah menikah. Secara hukum Islam orang yang sudah menikah dia berzina gitu ya. Terlepas apakah dia ini melakukan zinanya sudah menikah apa belum gitu ya. Yang jelas dia sudah melakukan fahisyah.
kekejian ya, kejahatan yang itu berefek merusak akhlak, merusak publik secara umum. Tapi kan ketika keluar dari penjara itu banyak juga yang ngantri namanya istilahnya menyambut kembali, welcome gitu. Malah sekarang lebih terkenal loh. Iya, betul. Kan gitunya. Iya. Lagu-lagunya juga di remake lagi gitu kan. Gitu. Jadi gitu. Itu jadi sanu liur gitu kan. Ya artinya apa tadi? Ketika seseorang sudah mengidolakan sesuatu sesuai lirik Ahmad Dhani, saya setuju itu. Benar salah, kamulah idola. Iya. Jadi orang tuh sudah hilang akalnya. Betul. Jadi oke, ya karena tadi kita juga nggak bisa fansnya Coldplay itu datang, dia mau bawa LGBT kek, mau bawa apa kek, harga tiketnya selangit kek, peduli setan, peduli amat. Yang jelas gue suka, benar salah kamulah idola. Nah itu yang berbahaya menurut saya gitu ya. Jadi kalau sekiranya Coldplay ini membawa misi LGBT di belakangnya, kemudian juga tadi si idolanya itu mengiyakan gitu ya. Ini berbahaya. Ya meskipun saya juga baca-baca di berbagai macam media, Coldplay itu juga dalam konsernya itu selalu menyuarakan terkait dengan Go Green ya. Go Green, jadi kayak lingkungan. Kemudian juga sempat baca nemu di Wikipedia itu Save Palestine. Save Palestine juga ya. Nah, kayak gitu-gitu juga ada. Cuma terlepas dari itu semua lah. Gitu ya. Isu ini kan yang lagi ramai adalah LGBT itu sendiri. Betul. Berarti memang tadi ya nilai-nilai yang dibawa tuh diduganya ya kesana gitu ya arahnya gitu kan ya, yang diemban sama mereka. Apalagi akhir-akhir ini ada beberapa foto yang disebar viral gitu, dia bawa bendera pelangi dan memang saat ini tuh memang lagi rame-ramenya pelangi itu diidentikan dengan itu gitu ya tadi ya, dengan LGBT sendiri gitu. Nah terus gitu, nah kebanyakan gitu kan ya, jadi ketika walaupun sudah tahu gitu kan ya, mungkin ada nilai-nilai yang diemban di situ gitu kan ya, nilai-nilai LGBT lah tadi gitu kan ya. Nah kebanyakan kita masih menganggap gitu musik itu hiburan semata, jadi dan dianggap biasa aja gitu terkait nilai-nilai yang ada di dalam, baik di musiknya gitu kan ya, ataupun di Coldplay-nya sendiri gitu. Di bandnya sendiri. Nah itu urusan lain katanya. Nah, jadi kita mah cuma nikmatin aja musiknya sebagai hiburan. Terus bagaimana tanggapannya kan? Ya, musik sebagai hiburan. Jadi ini sedikit bahas dulu ya. Jadi ada perbedaan antara musik, nada, melodi dengan lagu. Ya. Itu ada perbedaan. Nah cuma mayoritas di kita itu ada sebagian kaum muslimin yang memukul rata gitu ya, pokoknya musik haram gitu ya. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Jadi nggak ada iramanya lah gitu ya. Iya, sedangkan irama ya, nada itu adalah salah satu unsur pembentuk musik itu sendiri gitu ya. Ya, musik itu ada yang pakai alat musik gitu ya. Kita kan nada gitu ya. Nah, itu juga musik sendiri. Nah, musik sebagai hiburannya, musiknya sendiri, nada-nadanya sendiri itu tidak bermasalah. Gitu ya. Lagi jalan, senandung gitu. Gitu kan. Gitu. Dan orang lagi seneng itu secara alamiah dia ya melakukan melantunkan nada-nada gitu ya. Itu alamiah sekali. Dan kemudian ketika musik itu digunakan sebagai hiburan gitu ya tadi untuk menghibur dan lain sebagainya, itu juga tidak bermasalah gitu ya. Silakan saja. Ya. Kemudian masuk ke ayeuna kana lagu laguna ya. Nah, kalau berbicara lagu itu kan berbicara muatan, ada lirik di dalamnya gitu. Ada lirik lagu di dalamnya. Nah, lirik lagu inilah yang kemudian perlu kita waspadai. Gitu. Jadi ketika kita bermusik, ada lagunya, di sana ada lirik lagunya, harus dilihat. Apakah lirik lagunya ini berpotensi untuk melalaikan kita? Contoh misalkan lagu-laguan tentang cinta gitu. Ini kan mayoritas ya. Itu mayoritas lagu pasti tentang cinta gitu ya. Mayoritas. Gitu. Nah, ini kan berbahaya begitu ya. Bagi orang yang istilah nama
sedang mengalami itu, misalkan putus cinta, dengerin lagu kayak terbawa suasana gitunya, aduh iya lagu meni urang pisan gitu. Nah ini kan apa namanya, menjadikan manusia itu lalai gitu ya, melalaikan, akhirnya terlarut dalam kesedihannya dan lain sebagainya. Sedangkan Allah melarang kita untuk berlarut-larut dalam kesedihan begitu. Kemudian apa namanya tadi ya, kalau lirik lagunya itu menyeru kepada yang haram ya, contoh misalkan naon lagu tentang apa Shape of You ya. Oh iya, ya. Shape of You. Ed Sheeran ya. Ed Sheeran ya. Ya. Itu kan jelas banget ya. Iya. Shape of You. Kemudian lagunya Camila featuring Shawn Mendes, Señorita. Itu kan jelasnya. Ya, geus teu kudu sesuatu yang haram gitu ya, sesuatu yang haram. Nah, ini kan bermasalah. Nah, maka kalau misalkan mau bermusik ya silakan. Gitu ya, dengerin lagu ya boleh-boleh aja. Mangga, tapi apa? Tadi lagunya itu adalah yang satu yang membantu kita untuk apa? Untuk kemudian mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Contoh misalkan lagu Maher Zain yang baru ya kemarin, Rahmatan lil Alamin. Itu yang di setel di mall-mall semuanya. Itu saya pas bulan Ramadan kemana-mana lagunya itu kan. Gitu. Tapi jadi mengingatkan kita gitu kan ya kepada Allah. Kan gitu di situ bagaimana kemudian Nabi Muhammad. Bagaimana kita kemudian kan daik-daik jadi sholawatnya. Iya. Kan gitu ya. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi minimal mengingat sosok Rasulullah SAW. Gitu yang begitu-begitulah gitu. Kayak misalkan syiar kayak lagunya kemarin ya, si Neng Nisa-nya Dina Salam gitu. Iya. Nisa Sabiano. Gitu. Ya. Banyak lah gitu. Ya boleh-boleh saja gitu. Yang tadi ya, asal tidak melalaikan begitu ya. Lirik-liriknya juga tidak mengandung sesuatu yang haram, silakan saja. Oh, ya berarti itulah cara kita memilih. Boleh gitu kan ya untuk menikmati musik gitu kan ya, lagu, tapi dengan catatan gitu, tadi betul. Itu harus dilihat melalaikan atau tidak gitu ya. Betul. Terus isi liriknya gitu ya. Oke. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk nada musik itu lebih enak dengerin Quran. Benar gitunya. Kayak saya pribadi sukanya iramanya itu pakai jiharkah ya. Itu siapa kori terkenalnya tuh? Kori terkenalnya jiharkah, kalau saya sering dengernya itu Syahani Arifai gitu ya. Itu enak lah gitu ya. Kalem ke orang nanti bawaan nanti gitu. Ya itu mah selera sih. Betul. Selera. Nah sekarang gitu kan ya, generasi muda Muslim, apalagi ya generasi muda gitu kan, sekarang masih ibaratnya mah ya senang banget lah sama musik, walaupun kalau musik atau lagu itu tidak lihat usia ya, dari yang sudah senior banget sampai sekarang anak-anak kecil juga ini gitu kan ya. Nah cuman ini mah spesifik buat generasi muda nih tadi ya. Gimana sih cara generasi muda Muslim menyikapi musik-musik yang memiliki nilai-nilai yang diusung sama peradaban-peradaban Barat gitu ya, kayak tadi misalnya kan? Iya, betul. Musiknya sendiri itu diisi dengan lirik-liriknya isinya tentang mengajak kepada yang haram gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu kan mungkin diusung rata-rata itu musik-musik dari Barat gitu kan ya, dan memang mereka membawa nilai-nilai itu gitu ya. Yang lebih ekstrimnya lagi ya, misalnya mungkin ada nilai LGBT gitu di dalam. Gimana sih cara kita menyikapinya? Iya, kita harus yang pertama ya, kayaknya harus sistematis sebetulnya gitu ya. Jadi nggak bisa main asal tembak begitu. Yang pertama harus disadari oleh siapa? Oleh para remajanya itu sendiri. Masa remaja itu adalah masa di mana semua fungsi-fungsi naluri di dalam tubuh itu meningkat secara drastis. Ya. Khususnya di Gorizah Now. Gitu. Apa Gorizah Now? Gorizah Now itu adalah naluri untuk melestarikan keturunan. Gitu. Artinya apa? Artinya dia sudah mulai suka dengan lawan jenis. Nah, makanya kenapa lagu-lagu cinta itu banyak sekali penggemarnya dari kalangan remaja anu karak beger gitu.
Karena kalau di usia kayak saya gitu ya, udah usia 27, 28, 29, 30, itu udah lagu cinta teh naon sih ya, gitu ya. Kayak tepati iya ya. Dan kalaupun kita masih dengar lagu-lagu cinta itu adalah lagu kita dulu, masa kita dulu gitu. Gitu. Zaman-zaman orang baheula keur ngora. Gitu. Artinya apa? Artinya memang secara alamiah naluri itu sedang naik, meningkat. Ya, maka akan sangat sensitif. Betul. Sangat sensitif dari sisi tadi. Ya. Gorizah naun. Tapi jangan lupa juga bahwasanya di masa remaja itu meningkat juga naluri-naluri yang lain. Salah satunya adalah gorizah tadayun. Dari sisi tadi. Ya. Gorizah naun. Tapi jangan lupa juga bahwasanya di masa remaja itu meningkat juga. Ya. Tadi ya dengan mempelajari ilmu-ilmu Islam itu tentu akan istilah namanya mengalihkan yang kepada cinta-cintaan itu menjadi kepada gorizah tadayun. Itu yang pertama dari sisi individunya ya, remajanya, internal individunya. Yang kedua adalah dari sisi komunalnya, komunitasnya. Nah, maka carilah teman-teman yang memang bikin frekuensi kita itu untuk mendekat kepada Allah. Jangan cari komunal atau komunitas yang akan menjauhkan kita dari Allah. Gitu ya, teman-teman ngaji. Biarin aja disebut nggak keren, disebut nggak nggak up to date gitu ya, nggak kekinian, ya nggak masalah gitu ya. Karena itu adalah harga yang memang harus dibayar gitu. Karena rusak masa remaja, wah susah nanti ke depannya. Gitu. Nah, artinya apa? Komunal ya. Komunitasnya ini haruslah kemudian komunitas-komunitas yang memang mendukung dia. Mendukung dia untuk apa? Untuk bisa berkembang tadi, fokus di gorizah tadayun, mempelajari Islamnya itu sendiri. Begitu juga dengan orang tua. Gitu ya, orang tua juga harus mensupport. Mau nggak mau, suka nggak suka, mau capek ataupun enggak, harus memantau. Anak-anak ini nyowai HP ya, naon sih nu ditingali gitu ya. Misalkan dengerin musik apa sih yang didengarkan? Mau nggak mau itu? Harus. Itu karena ya orang tua itu adalah sebagai pelindung ya, tameng ya, kalau nggak sama orang tua sama siapa lagi? Gitu. Nah, yang ketiga memang ya mau nggak mau ya, tentu dengan kebijakan. Yang namanya kebijakan itu ya yang mengeluarkan pemerintah. Gitu. Kan kita nggak bisa mengeluarkan kebijakan. Bisa ngeluarin, tapi siapa yang mau taatnya? Kita kan mengeluarkan kebijakan ya cuma untuk keluarga kita, anak kita gitu kan. Paling misalkan sama orang yang percaya dengan kita, orang yang kemudian respect dengan kita. Ya itu doang. Sedangkan yang lain kan nggak bisa. Tapi kalau pemerintah ketika membuat kebijakan kan sifatnya mengikat. Memaksa, suka nggak suka, mau nggak mau. Contohlah salah satu misalkan menyalakan lampu motor di siang hari, ya dulu gitu. Sampai sekarang kan bahkan pabrik motor pun sekarang nggak bikin saklar lampu on off-nya. Otomatis kan gitu ya namanya, cekleken kunci kontak, otomatis nyala. Kan gitu. Sampai sebegitunya gitu loh. Padahal kalau dipikir dengan logika, ini saya pribadi gitu ya. Asa kumahanya tengah poe ngurungkeun lampu motor gitu ya. Itu kan caang kan kalah serab gitu. Silau ke matanya juga. Gitu. Apalagi motor-motor jadul mah kan lampunya bukan LED ya. Kayak motor saya kan lampunya bukan LED gitu, oranye teh. Jadi mun kitu kan panon batur teh aduh karunya gitu. Menurut saya gitu ya, menurut saya gitu. Malah jadi nyelakakeun. Jadi nyelakakeun. Nah, tapi kan mau nggak mau betul nggak? Mau nggak mau tetap harus dinyalakan gitu. Ya oke, kita taati gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika pemerintah membuat kebijakan untuk memperhatikan tadi ya generasi muda tadi dari berbagai macam gempuran, kayak misalkan tadi salah satunya contoh LGBT misalkan, mohon maaf gitu ya, yang diusung salah satu band, atau misalkan serangan-serangan apapun lah gitu ya, kayak fun. Sekarang kan main TikTokan di mana aja tuh, dalam artian benar-benar di mana aja. Bahkan di tengah jalan lampu merah, perempatan lampu merah, lagi lampu merah, live TikTok gitu ya, joget-joget kayak gimana, ngamen lain gitu kan. Pak nu ngamen puguhnya gitu. Iya mah ngahalangan jalan tapi ngamen lain gitu.
Ya, ini kan benar-benar apa ya? Ya menurut saya sudah pada tahap mengkhawatirkan gitu. Tapi kalau tidak kita tanggulangi sekarang ya apa nasib bangsa ini nanti mau kayak gimana? Iya, gitu. betul. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang sekarang sudah tua-tua gitu ya, yang memangku kursi kebijakan itu akan hidup selamanya kan enggak. Mereka akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Gitu. Siapa ya? Itu tadi adik-adik kita yang masih remaja. Ya, kebayang gitu, rapat pleno TikTokan heula. Aduh, ya Allah. Gitu ya. Mau dibawa kemana gitu. Betul. Jadi memang generasi muda muslim juga harus diperhatikan gitu ya. Tadi ya terkait dengan ini gitu ya. Oke. Nah, balik lagi nih ke si Coldplay gitu ya. Nah, kan yang salah satu paling menonjol nih di konser Coldplay akhir-akhir ini, terus juga saya juga pernah lihat cover albumnya juga, memang warnanya itu gitu kan ya. Walaupun memang tidak secara spesifik banget yang cuman yang spesifik banget tuh yaitu bawa bendera itu gitu kan, dan memang ya juga banyak dibaca di beberapa portal ya seperti itu gitu kan ya, mendukung atas hak katanya ya, kesetaraan lah gitu ya. Nah, itu ada ternyata kampanye itu di dalam setiap konsernya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Ya, jadi kita harus memahami dulu, meluruskan ya. Saya pikir ini harus diluruskan dulu terkait dengan tadi ya LGBT. Banyak yang menyatakan bahwa LGBT itu adalah sebuah penyakit. Ya. Ini tidak hanya hak gitu ya, itu hak katanya kodrat. Ya. Itu mau penyakit enggak? Gitu. Saya pikir begini. Penyakit, kalau kita mengatakan LGBT itu adalah penyakit, maka ya kan kalau sakit jadi tidak berdosa kan gitu ya. Nah maka apa? Maka harus kita dudukkan dulu perkaranya gitu ya. Kalau sesuai kodrat, kita berbicara kodrat itu berarti berbicara fitrah. Ya. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan gitu ya. Ayat yang paling gampang malah gitunya. Yang paling gampang. Rum ya. Ayat pernikahan. Arum ayat 21 kan. Salah, beda lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Dan di antara tanda-tanda ayat kebesaran kami begitu ya, bahwasanya kami menciptakan untukmu ya, untuk kalian pasangan kalian itu azwaja, pasangan kalian itu dari jenis kalian sendiri. Dari jenis kalian sendiri itu bukan berarti lelaki jadi lelaki gitunya, awewe juga awewe, enggak. Ya, berpasangan itu artinya apa? Berpasangan itu berarti artinya laki-laki dengan perempuan. Susah dengan mudah, gitu kan. Sedih dengan senang. Nah, itu berpasangan namanya gitu ya. Kalau sedih dengan sedih mah bukan berpasangan namanya. Pak untuy nama baris. Ya, laki baris. Kan gitu. Nah, bukan berpasangan. Litaskunu ilaiha ya, agar kalian merasa tentram kepadanya. Nah, artinya apa? Artinya kita akan merasa tentram ketika apa? Ketika pasangan kita ini adalah dari lawan jenis. Gitu. Kenapa? Karena fitrahnya diciptakan manusia itu ya, salah satu makosidnya ya, maksud Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan itu agar lestari. Ya, agar keturunan manusia itu tidak punah. Betul. Oke, kan itu tujuannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Dikasih sama Allah itu naluri. Gitu ya, naluri. Laki-laki tertarik pada perempuan tertarik pada laki-laki. Mereka saling tertarik, ada kecocokan, ada kesepahaman, menikahlah mereka, jadilah anak. Kan gitu. Iya. Alurnya. Ayeuna laki tertarik dengan laki-laki, gitu ya. Mereka bersatu, ada nggak anaknya? Ada katanya mah tadi. Ngadopsi. Budak batur kan. Ngadopsi mah gitu ya. Nah, ini kan tidak logis gitu loh. Tidak logis dan tidak sesuai dengan fitrah. Artinya bukan kodrat manusia, kodrat manusia itu tidak seperti itu. Gitu. Artinya begitu.
Maka di situ maksud di penciptaan laki-laki dengan perempuan itu kan tidak terwujud di sana. Kalau laki-laki dengan laki-laki, begitu pula perempuan dengan perempuan, gitu. Dan kemudian kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa kisah Nabi Lut itu sampai diabadikan dalam Al-Quran? Coba kita sekarang perhatikan. Kenapa? Kalau memang homoseksual itu adalah sebuah fitrah, adalah sebuah kebolehan. Kenapa di dalam Al-Quran itu diabadikan dan kemudian dihancurkan kisah diazabnya oleh Allah itu dengan dahsyat itu? Kenapa? Kalau memang sesuai dengan fitrah, gitu ya. Kita sedikit berpikir sajalah, gitu ya. Jadi nggak usah kalau mau pembahasan terkait dengan yang lebih mendalam, ya nantilah di kelas, gitu ya. Nah, ini kita coba sedikit saja berpikir. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Artinya apa? Artinya di situ kaum Nabi Lut itu yang melakukan homoseksual itu telah melakukan sesuatu yang menyalahi, kan gitu. Terus dia menyalahi apa? Menyalahi perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau menyalahi syariat-syariat yang kemudian di situ tidak sesuai. Maka di sini Allah kemudian mengazab mereka, gitu. Ya itu bisa dengan mudah gitu loh. Kita bisa dengan mudah mengetahui hal itu tanpa harus tanpa harus menelaah lebih jauh, tanpa harus gitu. Ini menyelisih. Artinya ya LGBT itu bukan kodrat juga, bukan penyakit juga, tetapi apa? Tetapi itu adalah penyimpangan. Penyimpangan. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia itu seperti itu. Gitu. Adapun kayak misalkan begini, lelaki yang kemudian agak kemayu gitu ya, atau perempuan yang agak tomboy. Ya itu terkait dengan apa? Terkait dengan satu karakter. Yang kedua memang pada hormon mereka itu ada bermasalah. Kayak misalkan perempuan agak kelaki-lakian, testosteronnya kelebihan. Misalnya kuduna sakieu, dia tambahan. Nah, tapi tetap saja pada fitrahnya mereka perempuan. Kan gitu. Betul. Mereka tetap haid, mereka tetap juga bisa hamil, gitu ya. Mereka juga tetap rapuh dari sisi apa? Dari sisi perasaannya, gitu. Sedangkan laki-laki meskipun kemayu, tetap mereka itu berpikir rasional, kan gitu. Tetap juga ihtilam, ya, mimpi basah juga, nggak lantas jadi haid kan enggak. Sieun laki haid gitunya. Nah, kayak begitu memang ada diciptakan, tapi tidak mengubah fitrah mereka, gitu loh. Perempuan mau setomboy apapun dia, rambut dipotong pangkas pendek, bahkan mungkin dipelontos gitu ya, terus fitness biar badannya strength gitu, kemudian pakai celana jeans robek-robek, baju kayak laki-laki, tetap aja dia itu perempuan, gitu ya. Tetap aja dia itu hamil, gitu ya. Bukan yang menghamili, tapi tetap dia hamil. Laki-laki mau pakai gaun, pakai jilbab, pakai cadar burqa sekalipun tetap dia itu menghamili itu. Nggak dia yang hamil kan gitu. Nah itu fitrah gitu. Nah makanya LGBT itu adalah penyimpangan. Nah karena ini penyimpangan maka harus diluruskan. Kalau sakit disembuhkan, kalau menyimpang ya diluruskan gitu. Berarti kampanye LGBT ini juga memang menyimpang gitu lah ya. Lah iya. Secara memang fitrahnya manusia, apalagi kita berbicara tentang syariat Islam, gitu kan ya. Memang tidak sesuai lah gitu. Gitu. Saya lupa presiden mana ya, daerah Afrika itu menghukum yang LGBT itu dipenjara dengan pasangannya. Ya. Kalian akan saya bebaskan, ya, kalau dari hubungan kalian terlahir seorang anak. Bener? Iya. Berarti jadi, sampai sekarang gimana tuh Tat? Nyamola biji-biji kayak anakan kumaha sih tiba-tiba ada kan gitu. Iya. Gitu ya kalau sama perempuan anakan, lamun jeung lalaki deh gitu ya. Syaratnya mudah gitu katanya. Jadi untuk yang homoseksual itu syaratnya mudah. Kalian akan saya keluarkan dari penjara. Syaratnya cuma satu, punya anak. Artinya apa? Ini kita tidak berbicara syariat Islam ya. Berbicara logika saja. Artinya apa? Artinya secara alami manusia itu menyadari bahwa untuk melestarikan keturunan perlu laki-laki, perlu perempuan. Nggak bisa laki-laki semua, nggak bisa perempuan semua.
Gitu. Dan Islam hadir bukan untuk mengekang itu, bukan. Islam hadir untuk mengatur bagaimana caranya kalau kita pengen punya keturunan, gini loh caranya. Nah, jadi jelas siapa bapaknya ketika anak itu lahir, ibunya siapa. Nah, gitu. Jelas. Iya, betul. Dan juga memang aturan khususnya Islam itu dibuat ya biar nggak menyimpang gitu ya. Nah, iya betul. Biar tetap lurus gitu. Jadi adapun hal-hal yang tadi yang harus dipenuhi ya, tadi Gorizatun Nau sendiri gitu kan ya, kebutuhan untuk melestarikan keturunan gitu kan, itu agar disalurkannya tuh benar gitu ya, sesuai lah gitu kan ya dengan fitrah, dengan logika. Makanya sebenarnya aturan-aturan Islam yang ada tuh kalau kita logikakan itu sangat masuk akal gitu kan. Iyalah, jelas sangat masuk akal karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Gitu. Terlepas tadi sudah cukup panjang gitu ya penjelasan tentang LGBT ya. Nah, dan memang diduga kuat gitu kan Coldplay ini gitu kan ya mengemban nilai-nilai hal itu gitu ya, hal LGBT. Nah, jadi sebaiknya sikap kita terhadap konser Coldplay ini gimana? Harus didukungkah, dibiarkankah, atau dilarang? Wah, jadi intinya begini, segala sesuatu yang kemudian di dalamnya terdapat keharaman, ya tentu kita harus tolak, gitu ya. Dan segala sesuatu yang di dalamnya itu mubah-mubah saja, ya silakan. Gitu. Nah ya tinggal kita lihat di dalam konser itu apa nih, gitu ya. Apakah keharamankah, ataukah kemudian kebolehankah, mubah di dalamnya misalkan tadi ya. Ya itu mah dipelajari saja. Ya. Jadi gitu ya. Punya masing-masing pendapat. Betul. Kalau pendapat Ustadz sendiri gimana? Kalau pendapat saya ya kalau haram ya tinggalkanlah. Tinggalkan gitu. Belum lagi tadi effortnya ya. Secara materi itu berat ya tinggalkan. Intinya kalau misalnya mengharamkan ya dilarang gitu kan ya. Yang memiliki pendapat itu gitu kan ya. Dilihat dari ya segala aspek gitu kan ya, termasuk tadi nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu. Ya, artinya standarisasi sih. Standarnya mau pakai apa? Ya kalau pakai standar Islam haram ya sudah tinggalkan. Iya. Gitu. Kalau selain Islam ya ada yang menghalalkan, boleh-boleh aja silakan, pilihan. Malah kalau selain Islam mah harus didukung yang kayak gitu. Nah, gitu kan bukan boleh-boleh saja. Ya, bisa jadi. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi pendapat orang yang menyatakan bahwa kampanye LGBT itu hanyalah masalah pribadi sang vokalis gitu kan ya, nggak ada hubungannya sama musik. Iya, saya kasih analogi lah misalkan begini. Kalau saya bilang Ahmad Dhani, ya lain rekompensa ke Ahmad Dhani lainnya. Kalau kita bilang Ahmad Dhani, kita kan langsung otomatis dewa, kan gitu. Kalau kita bilang Ariel, Noah, Peter Pan. Duta, Sheila on Seven. Kalau saya bilang Lukman, mikir heula kan? Ya benar tuh. Lukman mana kan gitu nya. Artinya apa? Artinya gitu ya, brand image ya. Setiap band itu pasti dia punya brand image. Kayak misalkan kita bilang begini, Lark and Seal, pasti kan ingetnya Heidi, kan gitu. Kalau nggak Heidi, Tetsu. Dia jarang inget si Ken misalkan nih. Nah, wanita itu ngomongin gitarisnya. Iya. Ini kita berbicara brand image. Ya. Gitu loh. Artinya ketika kita berbicara Chris Martin, Coldplay, LGBT, kan? Iya. Jadi kawa-bawa. Iya. Gitu. Betul. Artinya image seseorang gitu ya, image yang menjadi brand image itu akan menempel pada sebuah produk yang dia bawa. Vokalis gitu, ketika dijadikan brand image, nah maka akan membawa bandnya, mau nggak mau, suka nggak suka kan gitu. Bahkan ada juga misalkan kayak kemarin Geisha ganti vokalisnya, kan jadi kok jadi kayak gini sih. Yeah. Nah, jadi nggak kerasa banget
nggak kerasa nih geisanya, misalkan begitu ya, salah satu contoh. Artinya apa? Artinya apa yang dibawa oleh sang vokalis itu yang akan menjadi cerminan brand image dari bandnya itu sendiri. Maka kita nggak bisa memisahkan. Kita nggak bisa memisahkan antara ini vokalisnya, ini bandnya, ini musiknya, enggak. Gitu loh. Jadi artinya ya sepaket. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah ya. Jadi memang itu ibaratnya mah menggambarkan juga lah ya. Nah, dari misalnya vokalisnya seperti itu punya brand image sendiri, itu otomatis gitu kan ya. Iya. Bandnya sendiri ke bawah gitu ya. Berarti memang sebenarnya mah masih ada hubungannya gitu lah ya. Dari pribadi sang vokalis gitu kan ya ke bandnya sendiri gitu kan ya, ke lagu-lagu yang dibawakan. Gitu ya. Dan masalahnya juga teman-teman juga mendiamkan. Ya, teman-temannya nggak ada yang protes tuh, mendiamkan artinya dengan diamnya itu kan mereka juga setuju aja kan gitu. Iya. Betul. Nah, lalu bagaimana kita menjelaskan kepada generasi muda terkait posisi hiburan dalam Islam tuh harus seperti apa sih Tan? Ya. Jadi hiburan itu pada dasarnya ya, mencari hiburan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Gitu. Dan memang ya suka nggak suka dengan apa namanya, dengan aktivitas kita sehari-hari kita memang butuh hiburan kan gitu. Nah cuma memang hiburan ini dalam artian, dalam tanda kutip, apa yang menjadi hiburan kita. Nah itu kembali kepada mindset sebetulnya. Ada orang tuh yang dia akan merasa terhibur, merasa tenang, merasa nyaman ketika dia misalkan jalan-jalan keliling kemana gitu ya, pergi kemana. Ada yang cuma misalkan duduk di depan rumahnya doang gitu ya, bari ngopi, bari santai, atau bahkan mungkin bari wudhu, gitu ya, kopdud. Nah, kalau Tijiri itu kayaknya tuh dia menikmati banget. Nah itu adalah hiburan buat dia. Artinya kembali kepada mindset. Dan di dalam Islam hiburan itu diperbolehkan. Nah tadi makanya mindset kita seperti apa gitu ya, selama tidak kemudian menjadikan hiburan itu haram. Contoh misalkan nonton TV, ada saya sukanya nonton TV misalkan, ya maka cari film-film yang memang tidak mengandung keharaman di dalamnya. Dah saya enak makan goreng-goreng ninggalin aurat kan gitu. Ya, melihat aurat terbuka, wah udah gitu kan. Hese ya nonton TV. Cari dengerin musik, kayak musik juga kan apa namanya tadi ya, pilihannya sedikit sekali gitu. Ya udah misalkan skip, misalkan lihat-lihat pemandangan gitu ya. Sama kayak saya kalau gabut nih sok nonton YouTube, nonton pemandangan gitu ya. Bener lihat pegunungan Alpen gitu ya. Pegunungan Alpen atau kadang-kadang nonton game ATS, American Truck Simulator gitu ya. Itu kan ada pemandangannya ya. Karena dia gamenya itu jalannya itu Google Map, berdasarkan Google Map. Jadi aya pegunungan naon, aya hutan naon, orang tuh jadi apa gitu. Jadi sekalian cuci mata kan gitu. Sekalian cari informasi. Misalkan dia ada lewat apa. Jadi seolah kita tuh sedang ada di dalam perjalanan. Kayak gitu. Itu hiburan. Makanya tadi kembali kepada mindset. Sederhanakanlah keinginan untuk menghibur diri gitu. Maka dengan kayak gitu tuh mudah bagi kita untuk mencari hiburan. Misalkan remaja nih hiburannya apa? Sekarang kan nggak bisa lepas dari gadget ya. Suka nggak suka loh itu faktanya. Saya mau main game gitu ya. Ya tadi silahkan main game. Game juga banyak kok yang kemudian banyak menghiburnya ya. Kayak misalkan game nyusun kata, ngahubung-hubungkan kata muncul orang menaunnya atau kayak apa ya? Kayak Scrabble gitu ya, kayak Scrabble, TTS yang kayak gitu-gitu, itu kan menarik menurut saya. Ya. Tapi nggak tahu anak-anak sekarang mungkin sukanya Mobile Legend ya. Iya, banyaknya Mobile Legend sekarang. Mobile Legend ya namanya. Ya jadi intinya gitu aja sih, kayak futsal, itu kan hiburan juga sebetulnya. Gitu. Cari aja hiburan. Berarti hiburan-hiburan sebenarnya masih banyak gitu kan ya, hiburan-hiburan lain yang nggak harus selalu musik gitu kan ya, nggak harus selalu mungkin film lah atau apapun itu. Yang penting
hiburan itu bisa, berarti kan hiburan itu tuh lebih ke menghilangkan stres lah, menghilangkan kejenuhan gitu kan. Nah, yang jelas kalau sebagai seorang generasi muda muslim itu ya tetap harus berpatokannya kepada hukum syara gitu ya. Mau apapun itu silahkan asal gitu kan, diperbolehkan, asal halal, gitu. Stay halal brother, gitu kalau bahasa sekarang. Oke. Nah, sekarang terakhir, last but not least, apa yang harus disiapkan oleh generasi muda dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif dari peradaban Barat ini yang disajikan dalam bentuk hiburan, 5F kalau nggak salah ya tadi. Fun, food, fashion, film, fulus gitu. Apa ya? Saya nggak tahu, lupa lagi ya. Fun, food, fashion, film. Nah, jadi tayata poho orang. Oh, nya? Oh, jadi 5 ya nama? 5 atau cuma 4? Oh, 4 ya. Oh, berarti saya nambahin 4 berarti. Fun, food, fashion, and film. Gitu ya. Tapi kita lamun jadi 5-nya. Soalnya orang generasi kolot sih. Ya. Kalau berbicara apa yang harus disiapkan ya kita berbicara masalah bekalnya. Gitu. Nah, sebelum berbicara bekal, kita harus paham dulu nih apa yang dihadapi, kan gitu. Iya. Kita perjalanan dari Bandung misalkan kemana, ke Pangandaran misalnya, jelas kan bekalnya naon, hiji duit pastinya. Kedua makanan gitu ya. Yang ketiga misalkan kondisi kesehatan. Yang keempat misalkan bawa barang-barang. Kenapa kita bawa-bawa itu? Karena kita tahu apa yang akan dituju. Ya. Jadi keimpleng. Tapi kalau sekiranya serangannya itu adalah dalam bentuk pemahaman, pemikiran, ini kan nggak kelihatan. Ya nggak? Satu, tidak kelihatan. Yang kedua, menyerangnya pun tidak terasa. Tahu-tahu, nah jadi beki film misalkan gitu. Tahu-tahu tiba-tiba pengen pakai yang branded barang-barangnya. Tahu-tahu misalkan makannya jadi harus yang instagramable misal, kan kayak gitu ya. Beli colenak wae kudu 25.000 di kafe dicetrek gitu. colenak gitunya. Nah, artinya kan ujug-ujug kayak gitu itu tidak ujug-ujug sebetulnya, tapi ada penetrasi tadi, serangan-serangan itu tadi. Ada pemahaman-pemahaman yang masuk, ada faham-faham yang masuk. Artinya untuk menangkal sebuah pemahaman itu tentu harus dengan pemahaman juga, gitu. Nah, untuk mendapatkan sebuah pemahaman harus dari mana? Ya tentu dengan dipelajari. Kita belajar naon? Ya belajar tentang Islamnya dulu. Ya singkat kata nama kudu ngaji heula. Gitu. Jadi orang lamun geus ngaji, kalau sudah mengkaji Islam, tahu mana yang benar, maka akan bisa menilai mana yang salah. Gitu ya. Karena kalau tidak tahu mana yang benar, yang salah itu pasti akan diterima. Dan pada akhirnya yang salah itu akan dibenarkan. Gitu. Jadi karena nggak tahu ini benar, ini ya anggap aja seolah-olah itu tuh benar. Gitu. Jadi kudu kumaha tadi kudu ngaji heula gitu nya. Intina mah eta harus mengkaji Islam dulu mana yang benar. Gitu. Nya esa gitulah bekalna mah. Yang lain-lainnya ya itu tadi. Karena kan tadi ya yang kita hadapi ini pemahaman, nggak kelihatan, susah. Dan memang dicegahnya atau diminimalisirnya itu ya memang harus sama pemahaman lagi gitu ya. Betul. Dan pemahaman yang benar menurut Islam ya itu emang harus dikaji ya di dalam yang ngaji, kita harus ngaji, kita mempelajari Islam lebih dalam lagi gitu. Oke, mungkin segitu sekarang. Nah, ini benar-benar terakhir closing statementnya dari Ustaz. Aduh, closing statement. Singkat aja, padat dan jelas. Ya, jadi saya tidak akan banyak berkomentar terkait dengan Coldplay-nya, LGBT-nya dan lain sebagainya. Mungkin berpesan saja ya kepada generasi muda, karena saya dulu juga pernah muda. Borojol atau ujung-ujung segede-gede gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati di ketika menjalani fase masa muda itu. Kenapa? Karena fase masa muda itu akan menentukan kita akan menjadi apa. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti suatu saat kita menyesal gara-gara pilihan yang kita buat di masa muda. Gitu. Ya.
Nah, ini kan apa namanya? Sayang gitu ya. Iya. Gitu. Syukur-syukur kalau hidup sampai tua. Kalau masa mudanya salah pilih terus paeh. Nah, itu. Gitu. Emang bisa ngejamin hidup kan ya kan? Betul. Ya. Nah, jadi jangan sampailah gitu menyesal di kemudian hari. Gitu. Hanya gara-gara tadi kita mengikuti arus-arus yang ternyata menjerumuskan. Iya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Fauzi sudah meluangkan waktunya nih di Mustanir Podcast ya, podcastnya Dayah Bandung. Semoga teman-teman di sini, para netizen mungkin ya yang nonton gitu ya, semoga bisa lebih tercerahkan, bisa lebih tahu gitu tentang ternyata Coldplay itu seperti ini dan pandangan Islam itu seperti ini gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang kita diskusikan pada podcast kali ini, Ustadz. Baik. Hatur nuhun. Buat teman-teman juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir di podcast Mustanir Podcast Dayah Bandung. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment gitu kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.